para ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan thayyibatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو صادق المصدوق ونصح الأمة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل الله حق جهاده لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم العظيم هو أصدق القائلين وأحسن القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, penguasa jagat raya, pencipta alam semesta. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini biiznillah biaqdarillah, suasana yang sejuk di sekitar studio kami, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kesempatan, waktu luang kepada kita untuk sama-sama bertalabul ilmi, bermuwajahah melalui siaran langsung Qanah Mubasyir yang ditayangkan oleh Hasan TV melalui sebuah tayangan program acara kesayangan kita yaitu Sirah An-Nabawiyah yang mengutip dan mengambil sebuah kitab yang berjudul Raudhatul Anwar fi Sirati Nabi Al-Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Salawat teriring salam juga tidak lupa dan lalai kita sanjungkan kepada uswah kedua kita, tauladan kita, manusia pilihan Nabi akhir zaman Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamu an-nabiyyin. Semoga selawat dan salam tercurah kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti, menjalankan, mengamalkan, mendakwahkan sunnah-sunnah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi para kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di kitab Sirah An-Nabawiyah ini, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah banyak dijelaskan dan diceritakan oleh sang penulis dalam sejarah Nabi alaihi salatu wasallam bagaimana orang-orang kafir Quraisy mereka berusaha, berjuang, berkorban untuk bisa mencegah dan menghentikan dakwah dari Nabi alaihi salatu wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada beliau untuk melakukan dakwah secara jahriyah, dakwah secara terang-terangan. Maka semakin jelas mana yang hak dan mana yang batil, semakin jelas siapa yang teman, siapa yang lawan, semakin jelas siapa yang menjadi sahabat dan siapa yang menjadi musuh. Maka begitu juga penampakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ya terhadap Nabi alaihi salatu wasallam pun semakin jelas. Ya, bagaimana mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghentikan dakwah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Inilah salah satu urgensi dan penting bagi kita untuk mengetahui sejarah. Banyak sekali kita selama ini dibodoh-bodohi. Banyak selama ini kita kemudian ditipu dengan berbagai macam sejarah yang ternyata bukan berdasarkan hal yang fakta, tapi berdasarkan cerita fiktif. Dan betapa banyak kebohongan-kebohongan dan penipuan-penipuan yang bisa terkuak ya disebabkan karena apa? Sejarah yang ternyata mengatakan yang lain. Maka ini adalah salah satu di antara bentuk pentingnya kita belajar sejarah untuk mengetahui dan menghargai orang-orang yang sebelum kita. Bagaimana ketika kita mengenal para pejuang, para pahlawan, kita bisa mengetahui bagaimana perjuangan mereka dengan sejarah. Begitu juga kita bisa mengetahui bagaimana orang yang berjuang menegakkan agama kita dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimat tauhid adalah orang-orang terdahulu. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui tentang perjuangan mereka, pengorbanan mereka, usaha mereka dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini tanpa kita mengetahui sejarah. Karena itu pelajaran malam hari ini
yang menjadi begitu penting bagi kita untuk mengetahui dan lebih menghargai bagaimana Nabi SAW beliau berusaha berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita saat ini bisa masih eksis. Allah jaga, Allah tolong bagi kita dan berikan kemudahan bagi kita untuk menyebarkan agama Allah tabaraka wa taala. Karena itulah kami mengajak para pemirsa San TV di mana saja antum sekalian berada nanti di akhir sesi untuk berinteraksi dengan kami di nomor layanan telepon 081190079112 atau di layanan chat 0811907913. Dan kepada teman-teman yang sudah bergabung melalui Zoom nanti kami minta bantuannya untuk membaca beberapa paragraf yang ada di kitab ini yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ahsan TV. Karena itulah para ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Taib, syukran wa barakallahu fikum wa jazakumullah khairul jazak kepada para ikhwah, para akhwat dan juga para muslimin dan muslimat, para pemirsa Ahsan TV di mana saja antum sekalian berada yang bisa menyimak menyaksikan di acara kesayangan kita di Syarah An-Nabawiyah, yaitu mengambil dan mengutip sebuah kitab Rawdatul Anwar fi Syiratin Nabi Al-Mukhtar yang menjelaskan secara ringkas dari kitab beliau Rahiqul Makhtum, yang mana ini merupakan kesimpulan-kesimpulan yang berharga yang bisa kita simak dan bisa kita ambil faedahnya. Tapi pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang subulun syatta li muwajahatid da'wah an-nabi, yaitu bagaimana usaha yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mencegah dan menghentikan dakwah Nabi SAW. Mereka sangat yakin dan percaya siapa yang dihadapi ini. Ya, orang yang terkenal karena kejujurannya, orang yang terkenal sangat amanah, orang yang terkenal dengan berbagai macam akhlak kebaikannya di kalangan mereka. Ya, ini ternyata menjadi musuh bagi orang-orang kafir Quraisy ya ketika itu, yaitu di kalangan orang-orang musyrik. Ya, mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghentikan dakwah Nabi SAW yang semakin menyebar dan semakin merajalela. Ya, dan bagaimana mereka membuat makar yang dilakukan di rumah Walid ibnu Mughirah, yang mana mereka menjadikan tokoh ini sebagai tokoh yang senior, pemuka di kalangan masyarakat, tokoh yang ada di kalangan masyarakat ketika itu, sehingga akhirnya mereka bermusyawarah kira-kira apa saja yang bisa dilakukan untuk menghentikan dakwah Nabi SAW. Ada yang mengusulkan untuk mengatakan orang ini tukang Nabi SAW sebagai tukang sihir, ada yang mengatakan sebagai dukun, ada yang mengatakan sebagai penyair dan seterusnya. Ya, akan tetapi mereka kemudian memberikan keputusan bahwa yang paling tepat untuk diberikan adalah julukan sebagai tukang sihir. Walaupun mereka tahu bagaimana orang-orang yang menjadi tukang sihir atau orang yang terkena sihir, bagaimana pengaruh dari sihir dan kemudian gejala-gejala orang yang terkena sihir dan seterusnya. Ya, maka di sini akan dijelaskan berikutnya apa saja yang kemudian dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghadapi dakwah dari Nabi SAW sekaligus untuk menghentikan dakwah beliau. Nah, kita masuk di PDF di halaman 44 ya, di halaman 44. Sekarang kita masuk di strategi yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk berusaha untuk menghentikan dakwah Nabi SAW. Apa itu? Silahkan teman-teman yang bergabung di Zoom untuk membantu saya, silahkan mengangkat tangan. Nah, fadhol Pak Sri Haryasto lebih dahulu ya, kemudian nanti Pak Subhan berikutnya. Saya silakan Pak Sri Abu Salma untuk membaca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Pak Sri, khair? Alhamdulillah Ustaz, bi khair. Tayyib, alhamdulillah. Wa antum Ustaz? Tayyib, alhamdulillah, ana kadzalik kama tara, alhamdulillah nabi khair. Tayyib, sa'utikum fursah lil qiraah. Ya, sekarang saya minta bantuan kepada Bu Salma untuk membaca di bagian yang pertama ya, strategi yang pertama. Fadhal. Qala al-mu'allif rahimahullahu al-awwalu wa salatun as-sakhriyat wal istizai wal ikthari minha wal qasdu min dhalika tadkhilun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimina wa tauhinin qawahum ma'nawiyatun fakanu yattahamuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annahu rajulun mashurun sya'irun ya'tihi syaitana
sahirun kadzabun maftirun maktulun wa ghairu dzalika minat tahmi wasyata'imi wa kanu idza ra'awhu yaji wa yadhhabu yanzuruna ilaihi nadrul ghadabi wa naqmati kama qala Allah ta'ala wa iyyakadul ladzina kafaru la yuslikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun wa kanu idza ra'awhu yatahakkamuna bih wa yaquluna ahadha alladhi yadhkuru wa idza ra'awhu du'afa'u sahabati qalu qad ja'akum mulukul ardi ahaula'i manallahu alaihim min bainina wa kama qala Allah ta'ala innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Baik, خلاص. طيب شكرا جزاك الله خير بارك الله فيك للقارئ ولجميع المسلمين والمسلمات والحاضرون في Zoom معنا. طيب ikhwani fi din azanillah wa iyyakum para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada dan teman-teman sahabat-sahabatku yang hadir pada kesempatan kali ini di Zoom melalui partisipannya ya. Taib, beberapa hal setidaknya ada 4 poin yang di sini dijelaskan oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri yang menjelaskan tentang bagaimana strategi daripada orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang musyrikin untuk menghentikan dakwahnya Rasul. Ya, kita di sini harus tahu ya bagaimana Masya Allah ya begitu luar biasanya perjuangan Nabi SAW sampai mungkin membuat kita terharu. Yang membuat kita mungkin meneteskan air mata ketika mengetahui tentang sejarah yang dirasakan oleh beliau alaihissalam, pahit, getir, ya kesulitan yang dihadapi oleh beliau demi bisa agama ini bisa tegak dan bisa kita nikmati sampai saat ini. Nah, al-awwalu yang pertama, ya al-awwal yaitu yang pertama. Ya, yang pertama adalah awal muwasalatus sukhriyati wal istihza'i wal iktharu minha, ya al muwasal, ya al muwasalah, muwasal, ya muwasalatus sukhriyah, ya muwasalatu sukhriyah. Jadi artinya adalah muwasalah yaitu meneruskan, ya meneruskan sukhriyah, ejekan, ya kemudian olok-olok, ya kemudian bulian bahasa kitanya gitu ya. Kemudian celaan wal istihza'i, ya meneruskan istihza dan juga sukhriyah, ya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang sebelumnya sudah dilakukan. Mereka kemudian bermusyawarah, yang kemudian musyawarah tersebut mencapai sebuah mufakat bahwa mereka kemudian harus melanjutkan sukhriyah wal istihza, ya untuk melakukan terus-menerus menggencarkan ya sukhriyah, yaitu memberikan celaan dan juga istihza dan juga olok-olok kepada Nabi SAW, wal iktharu minha, dan kemudian ikthar, menggencarkannya, semakin memperbanyak, semakin mempersering, ya apa yang mereka lakukan sebelumnya mungkin lebih sedikit, lebih jarang. Kemudian ketika mereka sudah melakukan musyawarah dan mencapai mufakat, dan kemudian mereka rasakan dampak yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam dakwahnya begitu besar, maka mereka menganggap itu sebuah ancaman. Ya, apa tujuannya? Wal qasdu min dzalika takdzilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Al qasdu maknanya apa? Tujuan, ya, atau maksud. Min dzalika, dari yang demikian itu apa maksudnya? Takdzilu Rasul. Nah, ini sebagai khabar. Ya, qasdu min dzalik. Nah, kalau kalimatnya hanya berhenti sampai di situ, tujuan dari itu,
Nah, apa tujuan dari itu? Nah, maka kalimat yang menyatakan itmamul makna mubtada yaitu takhzilu Rasulillah. Tujuannya adalah untuk merendahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam wal muslimin dan orang-orang yang sudah memeluk agama Islam yang mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Selanjutnya apa lagi? Wa tauhinu quwwahum al-ma'nawiyati afwan. Tauhinu quwwahum yaitu tauhin. Dari kalimat wahana yuwahinu tauhin, ikut wazan fa'ala yufa'ilu taf'il. Tauhinu quwwahum yaitu untuk melemahkan kekuatan mereka al-ma'nawiyah, kekuatan maknawi. Maksudnya apa? Kekuatan mental. Ya bagaimana sih kalau kita lihat zaman sekarang, anak-anak sekarang zaman mereka membuli orang-orang dan lain-lain gitu ya. Bagaimana mental orang itu jatuh, bahasa sekarang adalah pembunuhan karakter misalnya gitu ya. Banyak orang yang kemudian down sampai drop mentalnya disebabkan karena apa? Kasus pembulian yang terjadi. Dan ini yang mereka tujukan sehingga bisa menghancurkan mental Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan orang-orang kaum muslimin ketika itu. Ya ketika mereka terus dicela, mereka terus diejek, mereka terus diolok-olok. Ya, maka quwahum al-ma'nawiyah maka akan menjadi lemah harapan mereka, tujuan mereka. Fakanu yattahimuna Rasulullah, dari kalimat ittahama yattahimu, ketwazan ifta'ala yafta'ilu, yattahimuna. Nah, mereka menuduh bahasanya ya, menuduh. Siapa yang dituduh? Rasul. Siapa yang menuduh? Orang-orang kafir Quraisy. Menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Bi annahu rajulun mashhurun. Rajulun, seorang laki-laki, mashhur. Ini bentuknya apa? Bentuk isim maf'ul. Mashhurun, bukan masyhur ya. Mashhurun, yaitu orang yang kena sihir. Korban daripada sihir. Ya, sebagaimana pada episode sebelumnya kita sudah dijelaskan bagaimana orang-orang kafir Quraisy melalui Walid bin Al-Mughirah dan orang-orang yang ada di sekitarnya, mereka memberikan berbagai macam saran, ide ya kepada orang-orang yang hadir ketika itu. Salah satunya adalah bagaimana berbagai macam titel dan berbagai macam tuduhan yang disematkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Salah satunya adalah mashhurun, rajulun mashhurun. Walaupun sebenarnya bertolak belakang dengan hati nurani mereka, karena mereka tahu bagaimana kalau orang yang kena sihir gejalanya seperti apa. Ya, syairun majnunun, syair tukang syair, majnunun yang gila. Sebagaimana kita ketahui ayat-ayat Al-Quran merupakan datang dari Allah berupa kalamullah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai kitab suci melalui malaikat Jibril. Sehingga mereka akhirnya memberikan pengkiasan dan analogi bahwa ini mirip-mirip dengan syair. Ya, kemudian mereka mengatakan syairun majnun. Ya, ini salah satu bentuk penisbatan yang diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kahinun yatihi syaitanu. Ya, kahinun, dukun. Ya. Dukun, namanya kuhan, syaitan. Yang syaitan itu masuk kepadanya, aliasnya dukun yang kesurupan syaitan. Ini juga dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Rajulun mashhur, syairun majnun, kahinun yatihi syaitan. Sahirun kazzabun, tidak cukup sampai situ. Sekarang sahir. Kalau tadi mashhur, ini sekarang sahir. Orang yang jadi tukang sihir, yang berikan sihir. Kadzabun, lagi pendusta. Ya, lagi pendusta. Ya, kadzab ini bentuknya sighah mubalaghah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui orang yang mengaku sebagai nabi palsu bernama Musailamah al-Kadzab, julukannya al-Kadzab alias tukang tipu, tukang dusta. Nah, ini sahirun kadzabun, penyihir lagi banyak berbuat dusta. Muftarun mutaqawwilun, ya, yang muftar. Ya, muftarun, orang yang mengada-ngadakan, yang mutaqawwil, ya, mutaqawwilun lagi sama, pembohong. Ya, Allahu Akbar. Ya, ini berbagai macam bentuk ya sematan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang musyrik. Ya, mereka dalam upaya menghentikan dan memprovokasi orang-orang ya, agar mereka percaya kepada mereka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai seorang nabi dan rasul, diberikan tuduhan dengan berbagai macam tuduhan seperti ini. Wa ghairu dzalika. Ya, wa ghairu dzalik, dan selain daripada itu bahasa kitanya ghairu dzalik adalah DLL atau DST dan seterusnya. Ya. Minat tuhami wasyataimi. Tuham. Ya, tuham ini jamak daripada tuhmah.
Ya, jamak daripada tuhmah, jamaknya tuham. Ya. Tuhmah adalah tuduhan. Kalau tuham berarti tuduhan-tuduhan. Wasyataim, jamak dari syatimah. Ya, mirip seperti nama orang Jawa ya, syatimah ya. Tapi syataim, jamaknya syataim, berbagai macam celaan. Tuduhan dan celaan-celaan. Wa kanu idza ra'auhu yaji wa yadhhabu, dan mereka ketika mereka melihat Nabi SAW, hu-nya itu kembali kepada Nabi, yaitu orang-orang kafir Quraisy, mereka melihat Nabi, yaji wa yadhhabu, ini jumlah fi'liyah tapi nanti fi mahali nasbin sebagai hal. Dalam kondisi apa? Datang dan pergi. Melihat Nabi, ketemu Nabi seliweran mondar-mandir, yanzuruna ilaihi nadhral ghadabi wan niqmati. Ya, mereka kemudian memandang, melihat Nabi SAW nadhrul ghadab, yaitu dengan pandangan kebencian, pandangan kemurkaan, pandangan ketidaksukaan, wan niqmah, dengan kesal dan jengkel. Niqmah. Maka beda ya, dalam bahasa Arab ada ni'mah, ada niqmah. Nah, ini jangan sampai salah. Nikmah datang dari Allah, kenikmatan. Tapi ada niqmah, bentuk kesengsaraan, sesuatu yang tidak mengenakkan. Salah satunya adalah jengkel, kesel, dan lain-lain. Nah, ketika mereka memandang Nabi, itu pandangannya seperti pandangan orang yang benci. Ya, yanzuruna ilaihi nadhral ghadabi. Ini sebagai maf'ul mutlaq li ta'kidil fi'il dari yanzurun. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyyakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Ini syahidnya. Ya, sungguh yakadul ladzina kafaru, ya orang-orang kafir ini hampir saja, kata Allah, yakadu. Ini maknanya hampir, dekada yakadu. Min ba'di af'al al-muqarrabah. Salah satu di antara fi'il-fi'il al-muqarrabah yang maknanya adalah hampir. Sungguh mereka orang-orang kafir ini hampir la yuzliqunaka, menggelincirkan kamu. Hampir saja mereka menggelincirkan kamu, bi absarihim, dengan pandangan-pandangan mereka. Lamma sami'u dzikra, tatkala mereka mendengar adzikra. Yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Yang dimaksud adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wa yaquluna innahu lamajnun. Mereka kemudian mengatakan, siapa yang mereka di sini? Orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan innahu, yakni inna Muhammad sallallahu alaihi wasallam la majnun, benar-benar gila. Ya, lam ini adalah lam yang masuk kepada khabar inna. Majnun, benar-benar gila. Ini ucapan yang dilakukan oleh mereka. Ya, hampir-hampir saja pandangan ini benar-benar melemahkan mental Nabi alaihi salatu wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini demikian. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu la majnun. Wa kanu idza ra'auhu, dan mereka yaitu orang-orang kafir Quraisy, idza ra'au, ini ra'au, yaitu ketika mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatahakkamuna bihi. Yatahakkamun itu menjadikan objek, ya, menjadikan objek celaan, ejekan. Itu yatahakkamun. Kalimatnya dari tahakkama, yatahakkamun. Yatahakkamun nabihi, menjadikan Nabi sebagai objek celaan, objek bulian. Wa yaqulun, mereka kemudian mengatakan yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Ahadza alladzi yazkuru alihatakum? Lihat ya. Ahadza alladzi yazkuru alihatakum. A-nya di sini walaupun bentuknya huruf istifhamiyah tapi li taubih, fungsinya li taubih. Apa taubih? Untuk mencela. Apakah ini orang yang menyebut-nyebut tentang ilah kalian, Tuhan-Tuhan kalian, ini orangnya kayak gini, model gini ya, kurang lebih begitu. Ya, ini bentuk celaan. Ya, ini semua dilakukan oleh mereka untuk membuat mental Nabi SAW drop dan down. Ya, cara mereka begitu ya, insyaallah. Wa idza ra'au, ini ketika lihat Nabi. Sekarang apabila melihat di kalangan sebagian sahabat. Wa idza ra'au du'afa as-sahabati, ketika mereka melihat di kalangan para sahabat yang du'afa, yang mereka masih lemah, mereka miskin, ya mereka kalangan bawah. Qalu, mereka mengatakan,
Qad ja'akum mulukul ardi. Qad ja'akum mulukul ardi, masyaallah. Ini udah datang raja-raja dunia. Ini telah datang raja-raja bumi, ini udah datang. Ya, ini yang mereka lakukan ketika bertemu dengan du'afa sahabah. Di kalangan para sahabat tapi yang du'afa, mereka yang lemah dari kalangan bawahan. Mereka mengatakan qad ja'akum mulukul ardi, telah datang raja-raja dunia, raja-raja bumi. Masyaallah. Tapi bentuknya apa? Bukan pujian tentu saja, tapi celaan. Ya. Maka Allah katakan, ahaula'i manallahu alaihi min bainina. Ya, ini yang diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu yang Allah abadikan juga dalam Al-Qur'an. Ahaula'i manallahu alaihi min bainina. Apakah ini nih orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka di antara kita? Masa model-model yang kayak gini, orang-orang susah, orang-orang du'afa di kalangan para sahabat yang Allah berikan nikmat. Ya, tidak mungkin menurut mereka begitu. Ya, wa kama qala Allah Ta'ala, begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladallun. Dalam surat Al-Mutaffifin. Ya, dalam 3 ayat 29, 30, 31, 32, 4 ayat. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang ajramu, yaitu orang yang berbuat dosa, berbuat kesalahan, mujrim, maka kriminal disebut jarimah. Ya, diambil dari kalimat ini. Ya, ajramu, orang yang berbuat dosa, kanu, mereka itu dahulu, minal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, yadhakun, sukanya menertawakan. Sukanya menertawakan orang-orang yang beriman. Tapi lihat nanti Allah Subhanahu wa taala balas mereka apa yang mereka lakukan di dunia. Kemudian orang-orang yang ditertawakan ketika di dunia, Allah katakan di lanjutan surat ayat Al-Mutaffifin, alal araiki yanzurun. Ya, mereka di atas dipan-dipan, di atas sofa-sofa mereka bisa melihat. Ya, bagaimana orang-orang yang menertawakan mereka dahulu, ya ternyata disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marru bihim, wa idza marru, ya marra yamurru, marru domirnya domir hum, berarti humnya kembali kepada siapa? Kembali kepada orang-orang kafir Quraisy. Wa idza marru bihim, apabila mereka melewati atau bertemu, berpapasan dengan him yang dimaksud adalah para sahabat, orang-orang yang beriman, yataghamazun, ikut wazan tafa'ala yatafa'alu, taghamaza yataghamazun, manil ishtirak baina syai'ain, baina syakhsain. Ya, mereka saling apa? Mengerdipkan mata, bahasanya ya, mengerlipkan mata atau mengedipkan mata, bahasa mengerlingkan mata gitu ya. Bahasa kitanya memberikan isyarat dengan mata. Ya, berkedip-kedip gitu ya. Misalnya kalau kita ngelihat gitu kan suka memberikan isyarat kepada orang, tujuannya untuk meremehkan orang lain. Dengan memberikan isyarat dengan mata kita, itu namanya yataghamazun. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap orang-orang mukmin. Wa idan qalabu ila ahlihim munqalabu fakihin. Apabila mereka inqalabu, mereka kembali menuju kepada ahlihim, kaumnya, keluarganya, masyarakatnya, inqalabu fakihin. Fakihin bimana farihin. Mereka kembali dalam kondisi apa? Bahagia, happy, enjoy, senang. Ya, bagaimana sih kalau misalnya ada orang kesal terhadap seseorang, kemudian dia sudah puas untuk melakukan apapun yang dia inginkan kepada orang itu. Bangga, senang, padahal apa? Kesalahan dan dosa. Ya, tapi karena orang sudah mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan segala sesuatunya, maka kemudian ternyata apa? Dia bisa menghardik orang lain atau membuat orang lain kesal atau membuli orang lain, muncul sebuah kebanggaan atau kebahagiaan. Ini persis yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ya, apabila mereka ra'awhum, yaitu orang-orang musyrik ini melihat humnya kembali kepada sahabat Nabi ini, qalu, mereka mengatakan inna haula'i ladallun. Inilah orang-orang yang sesat. Inilah orang-orang yang berada di atas jalan yang sesat. Yang ini yang diupayakan dan dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dengan memberikan propaganda, ya, dengan memberikan apa? Pengaruh, dengan memberikan provokasi yang dilakukan oleh mereka kepada orang-orang. Ya, ketika bertemu dengan Nabi, mereka melakukan begini. Ketika bertemu dengan sahabat Nabi, pun mereka menjadi korban. Ya, tujuannya adalah untuk menghancurkan mental mereka.
Baik. Kemudian apa lagi di sini? Silakan Pak Subhan ya, baca di paragraf selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa qad aktsaru min as-sihriyati wal istihza'i wa min at-ta'ni wa tadhiki hatta asara dzalika fi nafsin nabi sallallahu alaihi wasallam kama qala Allah ta'ala wa laqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaquluna thumma sabatahu Allah ta'ala wa bayyana lahu ma yadhhabu bihada daiki wa qala wasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin wa qad bayyana lahu qabla dhalika ma fihi tasliyatu haitsu qala inna kafainaka al-mustahzi'in alladhina ilahan akhara wa sawfa ya'lamun wa akhbarahu anna fi'lahum hadha sawfa yanqalibu wa balan alaihim wa qala wa laqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bi yastahzi'un. Baik. Naam, syukran, jazakallahu khair, barakallahu fiik ya, Pak Subhan Abu Rafi wa sairil muslimin wal muslimat al-hadiruna amam tilfaz atau abrazum. Tapi para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada yang telah menyaksikan atau melihat tayangan kita saat ini masih berada di cara syarah Nabawiyah yang mengutip sebuah kitab Rawdatul Anwar fi Syaratin Nabi al-Mukhtar. Tapi dzakara al-muallif rahimahullah taala, beliau meneruskan apa yang diucapkan oleh beliau pada paragraf ini. Waqad, ada qad berarti setelahnya pasti fi'il. Ya, baik dia fi'il madhi maupun fi'il mudhari'. Ya, dia bisa bermakna li ta'kid atau bisa bermakna li taqlil. Waqad aktsaru. Ya, berarti di sini fi'il madhi. Waqad aktsaru, mereka memperbanyak, menggencarkan, menyeringkan, ya menjadikan sering. Minas sukhriyati wal istihza'i. Dari sukhriyah tadi bentuk celaan, hinaan, bulian, wal istihza'i bentuk olok-olok, digencarkan terus. Ya, ini yang jadi slogan mereka, kampanye mereka yang dilakukan oleh mereka kepada para pengikutnya. Mereka benar-benar bekerja sama bahu-membahu, gotong royong, tolong menolong. Untuk apa? Untuk supaya tujuan mereka ini bisa berhasil. Terus kemudian wa minat ta'ni. Ya, minat ta'ni wa tadhiki. Ya, hatta athara dzalika fi nafsin nabi. Wa min at-ta'ni, berbagai tuduhan, tadhik, bahan tertawaan, bikin tertawa di antara mereka, hatta athara dzalika fi nafsin nabi, hingga ini memberikan pengaruh yang demikian itu, memberikan athara, memberikan athar, memberikan dampak, memberikan efek samping, ya, memberikan pengaruh fi nafsi Nabi, dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam ayat ini sebagai manusia biasa beliau. Ya, manusia biasa seperti kita secara basyariahnya gitu ya. Bagaimana menghadapi kondisi sulit seperti itu, dakwah kemudian hanya dikelilingi oleh segelintir orang yang mendukung beliau, kemudian kebanyakan di antara mereka justru orang-orang yang tidak mensupport, ya justru orang-orang yang menghina, bahkan berusaha untuk mencegah dan menghentikan dakwah Nabi. Ya, dan mereka ternyata adalah tokoh-tokohnya, petinggi-petingginya, Masya Allah. Begitu beratnya kita rasakan. Kita di zaman seperti sekarang ini, walaupun kita dakwah gitu ya, kemudian ada 1, 2 dan lain-lain gitu ya, ada orang-orang yang tidak suka, ada orang-orang yang mencemooh, ada orang-orang yang menghina. Ya, padahal mungkin 1, 2 orang, jumlah kita banyak, kadang-kadang kita juga bikin shock. Ya, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jumlahnya sedikit, kekuatan mungkin masih minim, tapi celaan yang dilakukan kepada mereka begitu bertubi-tubi. Ya, ternyata berdampak ini ke dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan sendiri. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Wa qad na'lam, kami telah mengetahui. Ya, kami telah meyakini annaka yadhiqu sadruka. Sadru sebagai fa'il dari yadhiq. Hati kamu itu jadi sempit. Bima yaqulun, dengan apa yang mereka ucapkan.
Ya, kalau kita misalnya hidup bertetangga, ya, mungkin di komplek, ya di gang, ya bagaimana kita bermusuhan sama orang lain, gitu ya. Ada orang yang tidak suka sama kita, terasa sempit sekali, terasa tidak betah kita berada di rumah dan di gang itu, ketemu lagi sama dia, begitu. Hidup terasa susah, gitu ya. Apalagi Nabi SAW, ya, orang-orang yang menghina dan mencela beliau adalah familinya, sanak keluarganya. Ya, Allah katakan, annaka yadhiku sadruka. Hati kamu, jiwa kamu, dadamu itu terasa sempit. Bima yaqulun, disebabkan dengan apa yang mereka ucapkan. Summa sabatahu Allah Ta'ala wa bayyana lahu ma yadhhabu bihadha dhiqi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kokohkan, kuatkan dalam diri Nabi, wa bayyana, dan jelaskan kepada beliau ma yadhhabu bihadha dhiqi, agar kesulitan-kesulitan, kesempitan yang dirasakan oleh beliau itu hilang. Ya, yadhabu, pergi, gitu ya. Faqala, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ya, wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Di akhir surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah engkau dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Rabbmu. Wakun, dan jadilah minas sajidin, orang-orang yang ahli sujud. Ternyata sujud bisa menjadi solusi dalam setiap permasalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan saran, ujangan, nasihat, firman kepada Nabi SAW ketika kesengsaraan, kesulitan sudah melanda kepada beliau. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, tasbih bihamdi rabbika, bertasbih dengan mengucapkan subhanallah, bihamdi rabbika, bertahmid dengan mengucapkan alhamdulillah, wa kun minas sajidin, perbanyak sujud. Karena Allah lah yang bisa membolak-balikan hati. Bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, mereka adalah orang-orang yang sebelumnya sangat memusuhi dakwah Nabi SAW. Allah balik, ya, Allah berikan hidayah kepada mereka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu, dan sembahlah Rabb kamu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai al-yaqin maknanya adalah al-ajal. Ajal itu, kematian itu datang menjemputmu. Bukan yakin yang sebagian orang menafsirkannya, wow, kalau sudah datang keyakinan, ya berarti dalam diri sudah selesai, tidak perlu beribadah kepada Allah, saya sudah yakin Islam agama yang benar. Ya, ini kalau orang yang menafsirkan dengan semaunya sendiri, ya, sesuai dengan pemahamannya sendiri, apalagi sesuai dibahasakan dengan bahasa kita. Tapi dengan masalah tafsir adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan ini kepada para ulama yang berhak untuk menafsirkannya. Nah, waqad bayyana lahu qabla dzalika ma fihi tasliyatu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan sebelumnya, sebelum itu semua terjadi, ma fihi tasliyah, ya, sesuatu yang bisa apa? Menghibur. Tasliyah itu secara bahasanya apa? Menghibur, ya, atau membesarkan dada Nabi, ya, membuat beliau lebih optimis, membuat beliau lebih pede, percaya diri. Sebelumnya sudah Allah sampaikan, haitsu qala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, inna kafainakal mustahziin, kafainaka, sungguhnya kami, kafainaka, kami akan menjaga, telah menjagamu, mustahziin, dari orang-orang yang berbuat istihza, berbuat mencela, membuli, mencemooh, mengolok-olok. Allah yang jaga engkau, kami yang jaga engkau, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar, yang mana mereka itu menjadikan bersama dengan Allah ada ilah yang lain, sembahan yang lain. Dalam hal ini orang-orang kafir Quraisy, musyrik, ya, yang mereka menjadikan ada ilah yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasaufa ya'lamun, mereka nanti akan tahu. Kalimat saufa ini disebut harfu tanfis, selain daripada sin. Apa maksudnya? Kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka apa. Ya, tidak bisa main-main. Mereka bermain, mereka memusuhi Rasul Allah, utusan Allah. Maka mereka bukan hanya menghadapi Nabi secara personal, bukan hanya menghadapi sahabat Nabi secara kaum, tapi mereka juga menghadapi Tuhan yang menciptakan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhbarahu anna fi'lahum
hadza saufa yanqalibu wabalan alaihim. Wa akhbarahu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada Nabi anna fi'lahum, bahwasanya perbuatan mereka. Fi'la di sini berarti sebagai isimnya anna, dia mansub, ya. Fi'la ya isim anna mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi wa huwa mudhaf. Humnya di sini adalah dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jadi mudhaf ilaih. Anna fi'lahum, bahwasanya perbuatan mereka, pekerjaan mereka ini saufa yanqalibu, akan berimbas, berbalik, berakibat alaihim, kepada mereka, berupa apa? Wabalan. Wabalan apa? Bencana, musibah, dampak, akibat, pengaruh, yang nanti itu semua akan feedbacknya kembali kepada mereka. Ya, ini ada sebab, ada musabab. Ya, ada sebab, ada musabab. Naam. Ada sebab, ada akibat. Naam. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Walaqad istuhzi'a. Istuhzi'a ini diambil dari bentuk fi'il madhi majhul. Ya, fi'il madhi majhul. Sungguh ustuhzi'a birusulin min qablika. Berarti rasul-rasul sebelum engkau ini, mereka juga sama dicela, dicemooh, diolok-olok, diejek. Bukan hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala caranya adalah dengan memberikan hiburan kepada Nabi dengan menceritakan kejadian-kejadian di masa yang lalu yang dialami oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya usmal amsal fal amsal. Ya, asyadun nasi bala'an, orang yang paling berat di kalangan manusia yang mendapatkan musibah dari Allah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, anbiya, semua yang semisal dengan mereka dan semisal dengan mereka. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan ya kepada Nabi alaihi salatu wasallam dengan menceritakan kejadian para nabi di masa yang lalu. Ya, bagaimana Nabi Nuh tidak luput daripada celaan, cacian, makian. Ya, begitu juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, begitu juga nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, terutama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fahaqa, haqa bimana ahata. Ahata, maka turunlah ya billadzina sakhiru, ya, kepada orang-orang yang telah mencela, minhum, di antara mereka, makanu bihi yastaziun, dengan apa yang mereka sudah lakukan berupa celaan, bulian, olok-olok dan ejekan. Ya, ini mereka akan mendapatkan apa? Akibatnya dari perbuatan tersebut. Taib. Berikutnya masih ada waktu, kita baca di bagian yang kedua ya, karena di sini ada 4, mungkin kita butuh sekitar 3 atau 4 pertemuan ya. Kita coba baca di sini yang nomor 2. Tafadhol, silakan, ada yang bisa bantu. Pak Ahmad barangkali. Halo, assalamualaikum. Ahmad hadir dari Jawa Timur. Kalau tidak, silakan Pak Subhan, boleh diteruskan bagian yang kedua. Halo, Pak Subhan bisa mendengar? Ayo, atau yang lain? Nah, fadhol. Nah, baik, silakan teruskan Pak Subhan bagian yang kedua ya. Kita masih ada waktu sebentar. Silakan bagian yang kedua, ats-tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif ats-tsani al-haysulatu bainan nasi wa bainal istima'i ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Qarraru yasiru as-saghaba wa yarfa'u ad-dawda'a wa yatradu an-nasa kullama ra'aw an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasta'iddu liyaquma bid-da'wati ila Allah fima bainahum wa an la yatraku lahu
fursatan yantahizu laha li bayani ma yad'u ilaihi wa qad tawasaw bidzalika fi ma bainahum. Qala Allah Ta'ala wa qala alladziina kafaru wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Wa qad dallu qaimina bidzalika bi kulli hiddatin wa salabatin hatta inna awwala qur'anin tamkinun nabiyya sallallahu alaihi wasallam min tilawatihi fi majamihim huwa suratul najmi. Padalika fi sanatil minan nubuwati. Wa kanu idza sami'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatlu al-Qur'ana fi sholatihi wa aktsaru ma kana yatluhu fi sholatihi bil laili. Sabbu al-Qur'ana wa man anzalahu wa man jaa bihi hatta anzalallahu ta'ala wala tajhar bi sholatika wala tuqafid biha wa bataghi baina dzalika sabila. Wa dhahaba an-Nadir ibnul Harith ila al-Hirada wasyama fata'allama minhum qasasan tahbiyatan kanu kunaha an mulukihim wa umaraihim mislu Rustum wa Istafdariya. Falamma raja akhada ya'fitu an-nawadi wal majalisa yaqussu hadhil qasasa wa yasrifu bihan nasa anil istima'i ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza sami'u bi majlisin jalasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitadhkiri billahi khalafahu fi dzalikal majalisi wa yaqussu alaihim min tilkal qasasi thumma yaqul bimada Muhammadun ahsanu hadisan minni. Terus satu paragraf lagi. Sama khutwatun ukhra fastara jariyatan muhniyatan fakana la yasma'u bi ahadin yuridu illam talaqa bihi ila tilkal mughaniyati wa yaqul at'imihi wasqihi wa ghanihi hadza khairun mimma yad'uka ilaihi Muhammadun. Fi dzalika anzalallahu ta'ala wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabum muhin. Baik, Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fik di Pak Subhannya, jazakallah. Tayyib ikhwan fillah azanillahu yakum, para pemirsa Hasan TV di mana saja Anda sekalian berada. Pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas tentang bagaimana strategi orang-orang kafir Quraisy dalam mencegah dan menghentikan dakwah Nabi. Ya, istilah-istilahnya ada dua malam hari ini insyaallah kita akan bahas. Sekarang bagian yang kedua. Ats-tsani al-hailulatu. Al-hailulah. Ya, hailulatu. Ini dari kalimat hala yahul. Ya, maknanya adalah al-man'u min syai'. Ya, al-man'u min syai'. Yaitu mencegah, upaya untuk pencegahan terhadap sesuatu. Ya, bahasa kitanya tidak memberikan kesempatan sedikit pun. Ya, yang kedua adalah upaya mereka dengan tidak memberikan celah, memberikan peluang, memberikan kesempatan sedikit pun bainan nas wa bainal istima'i ila nabi.
ya di antara manusia untuk mendengarkan Nabi SAW. Jadi tidak ada peluang bagi mereka. Bagaimana caranya? Orang bisa terkena rayuan, bisa terkena bujukan, atau bisa terkena pengaruh kalau orang itu mungkin mendapatkan sharing atau diberikan waktu untuk dialog, ya, atau diberikan waktu untuk banyak berdiskusi, ya, sehingga akhirnya mungkin bisa mempengaruhi pemikiran orang lain. Bahasa kitanya bisa mendoktrin orang lain, gitu ya, dengan melakukan berbagai macam brand laundry gitu ya, atau pencucian otak dan lain-lain, itu berbagai macam hal gitu. Maka mereka berupaya untuk menghentikan interaksi Nabi SAW dengan banyak orang, ya. Faqad qarraru an yusiru asy-syaghaba. Ya, mereka sudah qarraru, ya, mereka sudah bersepakat, mereka sudah melakukan keputusan an yusiru asy-syaghaba, ya, untuk yusiru. Ya, yusiru dari kalimat asara yusiru, ya, untuk memprovokasi, ya, untuk melakukan provokasi, asy-syaghaba, dengan membuat huru-hara, ya, dengan membuat huru-hara, kekacauan. Nah, itu maknanya asy-syaghab. Wa yarfa'u ad-dawda'a, wa yarfa'u ad-dawda'a, dan mereka mengangkat kira-kira apa? Dawda', kegaduhan, ya, supaya bikin gaduh. Nah, gimana caranya gitu ya? Wa yatrudu an-nasa, mereka yatrudu, yaitu mengusir an-nasa, orang-orang, kullama ra'au Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'iddu liyaquma bid-da'wati ila Allah. Ini yang dilakukan oleh mereka ketika mereka melihat orang-orang sudah mulai dekat dengan Nabi, kemudian diusir oleh mereka supaya mereka itu tidak mendekati Nabi. Kemudian ketika mereka melihat Nabi sudah mulai bersiap-siap untuk melakukan dakwahnya, mereka kemudian menghindarkan orang-orang ini kepada Nabi SAW. Minggir, jangan dekati dia. Ya, diusir. Ya. Ini yang dilakukan oleh mereka. Ya. Fima bainahum, ada di hadapan mereka. Wa an la yatruku lahu fursatan, ya, yantahizuha li bayani ma yad'u ilaihi, dan mereka tidak meninggalkan bagi Nabi SAW kesempatan, yantahizuha, yang dia bisa mengambil kesempatan tersebut, li bayani ma yad'u ilaihi, untuk menjelaskan apa yang beliau dakwahkan. Kalau kesempatannya saja tidak ada, bagaimana mungkin orang mau terkena pengaruh? Ya, orang jadi sales, ya, orang jadi marketer, ya, atau biasa menjual sesuatu. Orang bisa jadi beli karena apa? Bicara. Coba tukang obat misalnya gitu ya. Dia sampai berbicara, mungkin berbagai macam memberikan testimoni supaya orang tertarik. Nah, kalau interaksinya sudah tidak ada, bagaimana orang bisa terkena pengaruh? Nah, interaksi inilah yang coba untuk dihentikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Wa qad tawasau bidzalika fima bainahum. Tawasau yang dimaksud memberikan wasiat atau memberikan apa? Wejangan, bahasa kitanya lebih enaknya bahu membahu, ya, bekerja sama. Ya, dalam hal tersebut fima bainahum, di antara mereka. Jadi benar-benar solid sekali, sangat solider mereka. Bekerja sama untuk menghentikan dakwah Nabi dengan berbagai macam cara, punya tim, ya, punya orang-orang yang kompak untuk menghentikan dakwah Nabi. Qala Allah Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, berkata orang-orang kafir, la tasma'u, jangan kalian dengerin, li hadzal qur'ani, Al-Qur'an yang dibacakan oleh orang ini, yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wasallam, walghaw fihi la'allakum taghlibun, ya, dan kalian itu harus apa? Lari, pergi, ya, menghindar, ya, dari Al-Qur'an ini supaya apa? La'allakum taghlibun, ya, kalian itu bisa mengalahkan. Ya, walaghaw ini berikan apa? Terus, ya, provokasi, terus berikan huru-hara supaya bisa menang, bisa mengalahkan, kalian bisa menang dan bisa mengalahkan dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Padahal mereka lupa di belakangnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbul makirin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meridhai, tidak akan mencintai orang-orang yang berbuat makar. Nah, wa qad dallu qa'imina bidzalika bikulli syiddatin wa salabatin, ya, mereka terus melaksanakan, menegakkan dengan syiddatin, ya, dengan keras, ya, wa salabatin, dan kejam. Hatta inna awwala qur'anin tamakkana Nabi sallallahu alaihi wasallam min tilawatihi fi majami'ihim huwa suratul najmi. Nah, sehingga awal Al-Qur'anul Karim
yang Nabi SAW memungkinkan bagi beliau untuk membacakan ayat tersebut, surat tersebut di majami'ihim, yaitu di tempat nongkrongnya mereka, tempat kongkonya mereka, orang-orang kafir Quraisy musyrikin. Kesempatan Nabi membacakan ayat Al-Quran di hadapan mereka, yaitu surat An-Najm. Sebagaimana yang Allah katakan, wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini di awal-awal surat An-Najm. Ya, Nabi SAW membacakan kepada mereka. Tentu saja ketika dibacakan ini mereka adalah orang Arab dan mereka tahu bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an adalah bahasa Arab. Ya, wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi kecuali dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, itu berasal dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Wa dzalika fi ramadhana fi sanatil khamisati minan nubuwati, ini terjadi pada tahun kelima, ya, pada tahun kelima nubuwah, ya, pada tahun kelima nubuwah pada bulan Ramadan, ya, pada bulan Ramadan. Nah, wa kanu idza sami'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatlu al-Qur'ana fi salatihi, dan ketika mereka mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an pada salatnya, wa aktsaru ma kana yatluhu fi salatihi bil-lail, dan Nabi alaihi salatu wasallam itu banyak membaca Al-Qur'an itu di waktu malam. Ya, ketika melakukan salat malam. Ya, di waktu malam beliau banyak membaca Al-Qur'an, dan dilakukan oleh beliau dengan suara yang keras awalnya. Sehingga sebagaimana kita ketahui Rasul sallallahu alaihi wasallam bertetangga dengan paman-pamannya dan orang-orang yang memusuhinya ini. Ya, sehingga apa yang diucapkan dan dibaca oleh Nabi alaihi wasallam terdengar dengan orang-orang yang ada di sebelahnya. Ya. Sabbu al-Qur'ana, sabbu al-Qur'an. Mereka kemudian mencela Al-Qur'an, apa yang dibaca Rasul, dan mencela juga man anzalahu, yaitu zat yang telah menurunkan Al-Quran, berarti Allah Subhanahu wa taala, wa man jaa bihi, dan yang datang dengannya. Dalam hal ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela Al-Quran, zat yang dibaca, mencela Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menurunkan Al-Quran, dan mencela orang yang datang dengan Al-Quran, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3 objek yang menjadi bahan celaan mereka. Hatta anzalallahu taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akhirnya menurunkan sebuah ayat, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Wala tajhar, jangan kamu kencengin, jangan kamu besarkan, jangan kamu jelaskan ngomongannya atau bacaannya dengan suara keras bi salatika, pada salatmu. Wala tukhafit, dan juga jangan direndahkan. Wabtaghi baina dzalika sabila, ambil pertengahannya aja, sedang-sedang saja. Ya, ketika bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an. Ya, bagaimana orang-orang kafir bisa saja Allah Subhanahu wa taala hancurkan saat itu juga. Ya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik ya kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk bersabar, berjuang, berkorban, sehingga ibrahnya bisa kita ambil faedahnya. Wa dhahaba an-Nadhr ibnu al-Harithi ila Hirati wasyami. Nah, ini kemudian disebutkan nama tokoh yang lain, Nadhr ibnu Harith. Ya, ila Hirah, pergi ke negeri Hirah. Hirah itu salah satu ibu kota provinsi di negeri Persia yang tempatnya terkenal karena kekayaan dan keluasannya. Wasyam, dan pergi ke Syam. Fata'allama minhum qisasan sya'biyatan, dan kemudian dia belajar ya dari orang-orang yang ada di negeri Hirah dan juga di negeri Syam sebuah qisas. Ya, qisas jamak daripada kisah. Ya, kisah-kisah yang sya'biyah. Ya, kisah-kisah yang merakyat. Ya, bahasa kita kisah-kisah legenda, mitos atau dongeng dan lain-lain. Yang ini muncul setiap wilayah dan setiap daerah mungkin punya mitos sendiri-sendiri, punya cerita sendiri-sendiri ya. Kanu yahkunaha an mulukihim wa umaraihim. Di mana mereka orang-orang negeri Hirah dan juga negeri Syam, mereka menceritakan kisah-kisah ini ya, an mulukihim, tentang raja-rajanya, dan juga umaraihim, pimpinan-pimpinan mereka. Misal contohnya Rustum, nama raja dan pentolan mereka atau pimpinan mereka. Kemudian Isfandiar. Nah, ini juga salah satu di antara bentuk tokoh dan pimpinan mereka. Falamma raja'a, maka tatkala raja'a, dia kembali ya, pulang dari Hirah dan Syam ini, pulang ke negerinya.
Akhadha di sini termasuk afalus syuru', ya, maknanya adalah bada'a. Dia mulai yuqidu an-nawadiya wal majalisa. Dia mulai menggelar, ya. Mulai menggelar an-nawadi, ya, berbagai macam pertemuan-pertemuan, wal majalis, majlis-majlis. Yaqussu hadhil qisasa, dia menceritakan kisah-kisah yang dia dapatkan di Hira dan negeri Syam. Wa yasrifu biha an-nasa 'anil istima'i ila nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya dia berusaha memalingkan orang-orang dari mendengar Nabi alaihi salatu wasallam. Wa idza sami'a bi majlisin, apabila dia mendengar di suatu majlis, jalasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di situ. Ya, jadi Nadar ibnu Harith dia bikin majlis-majlis tandingan, tujuannya adalah memprovokasi dan juga mengajarkan kepada orang-orang dengan membacakan kisah-kisah yang dia dapatkan di Hira dan di Syam. Kemudian setelah itu apabila dia mendengar ada majlis yang di dalamnya ada Nabi alaihi salatu wasallam, apa yang dia lakukan? Khallafahu fi dzalikal majlisi. Khallafahu fi dzalikal majlisi. Ya, khallafa di sini fa'ilnya adalah si Nadar ibnu Harith dan hu-nya adalah Nabi. Dia berusaha untuk membelakangi Nabi. Artinya apa? Duduk di depannya atau menggeser Nabi dari majelis itu. Kalau dia melihat atau mengetahui dan mendengar ada majelisnya di dalamnya ada Nabi, maka dia buru-buru datang, kemudian Nabi diselak bahasa kita gitu ya. Kemudian dia duduk di depannya atau Nabi digeser. Fi dzalikal majlis. Wa yaqussu alaihi min tilkal qisasi. Ya, kemudian dia menceritakan kepada mereka orang-orang yang hadir di majelis itu dari kisah-kisah yang dia dapatkan di Hira, yang dia dapatkan di mana di Hira dan negeri Syam. Summa yaqulu, kemudian dia mengatakan bimada Muhammadun ahsanu haditsan minni. Ya, dengan apa Muhammad itu kemudian lebih baik daripada saya? Apa yang diucapkannya, apa yang dikatakannya? Ini dengan sebab apa? Saya juga punya kisah. Nabi Muhammad punya kisah. Ya, saya juga Muhammad punya cerita. Saya juga punya cerita. Dan apa yang lebih baik daripada saya? Gitu ya. Sama saja. Muhammad menceritakan kisah, saya juga. Muhammad menceritakan cerita, saya juga. Gitu ya. Maka dia mengatakan bimada Muhammadun ahsanu haditsan minni. Masya Allah ya. Summa taqaddama khutwatan ukhra. Ya, kemudian dia mulai menggelar atau membuat atau menghadirkan khutwatan ukhra, itu langkah yang lain. Fashtara jariyatan mughanniyatan, masyaallah ya. Dia membeli jariyatan mughanniyatan, seorang budak wanita. Mughanniyatan bahasa kitanya adalah biduan. Budak yang suka dan pintar nyanyi dibeli. Berbagai macam cara ya, insyaallah dilakukan oleh mereka. Ini cara kedua ya. Mughanniyatan. Fakana la yasma'u bi ahadin yuridul islama illa intalaqa bihi ila tilkal mughanniyati. Ya, fakana ketika dia tidak ada seorang pun ya yang dia dengar ingin tahu berkehendak terhadap Islam ini illa intalaqa bihi, kecuali dia ajak pergi sama dia. Kalau misalnya dia dengar ada orang yang minat suka dengan Islam, sudah mulai ada niatan untuk masuk Islam atau tertarik dengan agama Islam, orang itu didatengin. Ya, kemudian diajak pergi ila tilkal mughanniyah, dikasih apa? Mughanniyah, biduan wanita yang tadinya jadi budak perempuan yang bisa nyanyi tadi. Wa yaqul, dia akan mengatakan kepada mughanniyah, biduan tadi, at'imihi wasqihi wa ghannihi. Kasih makan dia, kasih minum dia, hibur dia. Nyanyikan dia dengan nyanyian-nyanyian. Dengan mengatakan hadza khairun mimma yad'uka ilaihi Muhammadun. Ini lebih baik daripada apa yang kamu dengar dari Nabi alaihi salatu wasallam, dari Muhammad yang dia ajak kepadanya. Dengar musik, nyanyian dari biduan ini lebih baik, katanya Nadar ibnu Harith. Waliyadzubillah. Wa fi dzalika anzalallahu ta'ala, karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara manusia, ya, yang dimaksud sini apa? Nadar ibnu Harith. Man yashtari, ada orang yang yashtari lahwal hadith, mempergunakan, membeli, memakai, memanfaatkan lahwal hadith, ucapan yang sia-sia. Ya, di sini ditafsirkan adalah musik atau ma'azif. Ya.
liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan dari jalan Allah, bighairi ilmin, tanpa ilmu, wa yattakhizaha huzwa, mereka kemudian menjadikan ini sebagai huzwa, bahan ejekan, bahan ledekan, bahan olok-olok. Ulaika lahum adzabum muhin, mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Tapi ini dua strategi yang dilakukan, yang dipelopori, yang disemarakan, yang digelar, dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik. Masih ada dua lagi, ya, bagaimana strategi mereka berikutnya yang keempat cukup panjang, ya, sehingga kita perlu mengetahui bagaimana caranya mereka berusaha untuk menghentikan dakwah Nabi yang menurut kita apa yang mereka lakukan sudah maksimal, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menolong agamanya. Allah Subhanahu wa taala yang menolong para anbiya wal mursalin, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya apabila mereka tulus ikhlas dalam memperjuangkan agama ini. Tapi insyaallah taala pada kesempatan atau sesi berikutnya saya mengajak pada para teman-teman sekalian atau para pemirsa Hasan TV, barangkali ada yang mau berinteraksi dengan kami di nomor telepon 081190079112 atau di layanan chat 0811900913, dan kami juga akan memberikan beberapa faedah atau dua faedah yang bisa kita ambil dari pelajaran kali ini. Ya, karena itu jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kita Sirah Nabawiyah hanya di Hasan TV. Karena itulah para ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Syukran wa jazakumullah khairul jaza atas partisipasi teman-teman sekalian yang masih tetap setia di program acara kesayangan kita di Sirah Nabawiyah yang mengambil kitab Rawdatul Anwar fi Syiratin Nabi Al-Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Syafur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Tapi pada kesempatan sesi yang terakhir ini kita akan membahas dan membacakan atau menuliskan sedikit tentang faedah sederhana saja, yang apa faedah dan ibrah yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Tapi yang pertama adalah tentang musuh dakwah akan senantiasa ada. Tapi musuh dakwah akan senantiasa ada. Orang yang mengucapkan kebaikan, orang yang menyebarkan kebaikan, ada orang yang suka, ada orang yang tidak. Ya, tentu saja orang yang tidak suka dia akan melakukan berbagai macam cara untuk menghentikan dakwah dan upaya dari kebaikan orang tersebut. Ya, tidak bisa kita memaksakan keridhaan kepada semua makhluk. Ya, tentu ada orang-orang yang mereka menjadi antek-antek daripada syaitan yang berusaha untuk menghentikan dakwah seseorang ketika ia ingin mendakwahkan dan menyebarluaskan kebaikan ini. Ya, salah satunya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam musuh-musuh dakwah yang selalu senantiasa ada dan nyata dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala pun akan berusaha untuk senantiasa memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Ya, ini merupakan sebuah hal yang sudah dicontohkan dan dirasakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga kita merasa prihatin, kita merasa bersyukur. Ya, begitu Nabi SAW banyak mengajarkan kesabaran dan nilai-nilai perjuangan dalam diri kita. Dan ketika kita merasakan kesulitan, ketika kita merasakan kesusahan, ternyata apa yang kita rasakan itu belum sebadan dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh Nabi SAW. Kesulitan kita dalam dakwah saat ini, ya, musuh-musuh yang kita hadapi ini, ya, bagaimana kita kemudian merasa bahwa apa yang telah kita lakukan selama ini mungkin ya sia-sia, mungkin hanya sedikit dan lain-lain, ya. Maka ini adalah salah satu di antara hal yang kita hadapi, bahwa sebaik apapun kita berusaha untuk baik kita, ternyata orang-orang yang tidak suka dengan kita, orang-orang yang tidak memusuhi dakwah kita akan senantiasa ada. Nah, kemudian yang kedua adalah pertolongan Allah Ta'ala akan selalu ada. Nah, bagi kita, ya, orang-orang yang memiliki interest dan memiliki perhatian lebih terhadap agama kita, ya, kita berada dalam garda terdepan berusaha untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan kepada masyarakat umum, terlebih lagi dakwah sunnah. Ya, tentu saja kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dalam masalah urusan berdakwah, dalam urusan masalah-masalah yang kecil saja kita juga membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan sebuah hadis dan sebuah wasiat kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, la tada'unna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu tinggalkan ya fi duburi kulli shalah, di akhir setiap salat dengan mengucapkan sebuah doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku ya untuk bisa bersyukur kepada Engkau. Ya, wa syukrika wa husni ibadatika, dan berbuat ya memperbaiki urusan agamaku, yaitu peribadatanku kepada Engkau. Ya, dalam urusan yang kecil saja kita membutuhkan pertolongan kepada Allah, apalagi dalam urusan sesuatu yang besar. Dalam hal ini adalah dakwah. Ya, dan banyak juga di antara musuh-musuh kita bukan hanya orang-orang kafir, ya orang-orang munafik, ya pun sama. Ya, kita semua membutuhkan pertolongan dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang jujur ya ketika dia hendak melakukan dakwah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendiamkan. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala la sinatu wala naum, tidak pernah mengantuk dan tidak punya tidur. Ya, sehingga kita merasa yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Nah, baik, silakan. Ada penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa, di mana? Dari Firliana di Situbondo. Dari siapa? Firliana di Situbondo. Ya, Firliana di Situbondo. Nah, silahkan, Bu. Barakallahu ya. Ya, fik barakallah. Mau tanya tentang doa ini, Ustaz. Ini domir ana atau nahnu apa di tentang ini, Ustaz, tentang maksimlan. Tentang apa? Tentang doa, Ustaz. Doa? Iya. Ini apa? Kalau dibaca ana sama nahnu apa? Tidak apa-apa ya, Ustaz. Misalnya kalau ini, Ustaz. Allahumma qsim lana ma tahulubina wa baina, Ustaz ya. Baik. Itu domir ana atau nahnu, Ustaz. Kalau dibaca ana tuh domir ana tidak apa-apa ya, Ustaz. Atau nahnu ya, Ustaz. Nah. Mohon penjelasan, Ustaz. Taib wa yakin jazakallahu khair. Barakallahu fiik buat sang penanya ya, buat Sailah. Taib, para pemirsa San TV di mana saja antum sekalian berada, ada penelpon dari Situbondo ya, masyaallah. Beliau sangat setia menonton acara kesayangan kita, semoga Allah memberikan keberkahan kepada beliau dan keluarganya. Taib, beliau bertanya tentang dhamir pada lafaz-lafaz doa. Ya, pada lafaz-lafaz doa. Ya, salah satunya yang tadi dibacakan, Allahumma ighfir lana, ya, dan juga dalam doa-doa yang lain yang terkadang kita berdoa kepada Allah tapi dengan menggunakan dhamir nahnu, ya, dengan menggunakan dhamir nahnu. Ya, dalam bahasa kita, apabila ditranslate ke dalam bahasa Arab kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ana itu adalah buat saya, disebut dhamir mutakallim wahdah, yaitu dhamir saya, yaitu hanya saya saja satu orang. Tapi kalau disebut nahnu itu dhamir mutakallimu ma'ahu ghairuhu, yaitu dhamir orang yang berbicara tapi besertanya ada orang yang lain. Ya, tapi ada kalanya bagi seseorang ketika dia sendirian dari bentuk hal-hal yang dia bicarakan kepada orang lain, dia menggunakan kalimat kami. Ya, sebagaimana kita sendiri mungkin menghadap kepada aparat, ya seperti Pak RT, Pak RW, ya sampai mungkin pejabat gitu ya. Kita sering mengatakan kami datang ke sini, ya padahal kami cuma sendiri. Ya, tapi di situ apa? Bentuk penghormatan. Penghormatan bagi kita yang berbicara maupun orang yang kita ajak bicara. Ya, maka ini diperbolehkan ya. Begitu juga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang kafir Quraisy mereka juga tidak pernah mempermasalahkan ketika banyak dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan dhamir nahnu. Seperti nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahafizun, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguhnya kami, dan seterusnya. Ya, itu tidak dipermasalahkan karena mereka tahu bahwa dhamir nahnu itu bisa dipakai juga untuk kita gitu ya. Maka apakah boleh bagi hal-hal yang demikian? Ya, kalau ini datang dari Nabi SAW tentu ada kaidahnya ya. Kalau ini sudah datang dari Nabi SAW. Tapi kalau doa itu bebas ya, maka diperbolehkan bagi kita untuk mengucapkan dengan dhamir nahnu karena mencakup untuk kita dan keluarga kita dan kaum muslimin secara umum. Allah taala alam. Baik. Nah, mungkin ini para ikhwah
para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada, karena sudah durasi kita sudah selesai, sudah jam 9 menunjukkan angka waktu jam 21.30. Ya mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga berfaedah, semoga bermanfaat ya, khususnya bagi saya yang menyampaikan dan umumnya bagi seluruh para pemirsa Hasan TV di mana saja antum semua berada, yang ada di sekitar Jabodetabek, di seluruh Indonesia maupun mungkin ada yang di mancanegara. Dan saya mengucapkan juga jazakumullah khairul jaza kepada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang para ikhwah maupun akhwat yang hadir pada kesempatan kali ini melalui Zoom partisipan. Saya tunggu kehadirannya setiap episodenya ya. Jangan pernah jenuh ya untuk membaca, bantu untuk membaca, insyaallah faedahnya akan kita banyak rasakan. Tapi yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang salah dari diri saya pribadi dan godaan syaitan yang terkutuk. Naktafi bihadzal qadar bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.